Nomor 14, berpikir kritis. Berapa banyak segitiga sama sisi yang kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi? Ya, pertama segitiga sama sisi seperti ini. Ya, untuk membentuk segitiga sama sisi berikutnya, ya, ini butuh 4 segitiga sama sisi. Ya, 1, 2, 3, 4. Untuk membentuk lagi, ya, ini akan butuh 9. Ya, ini terus ini ada segitiga sama sisi lagi, ya. Nah, ini gini. Nah, ini akan butuh 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini membentuk bilangan kuadrat. Ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya, 5 kuadrat, dan seterusnya. Demikian juga berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi. Ya, ini pertama. Kedua, butuh 4. Ya, ketiga butuh 9, dan seterusnya nanti, ya. Sama membentuk bilangan kuadrat, ya, barisan bilangan kuadrat. Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Dapatkah hasil ini diperluas untuk segi n beraturan yang lain? Tidak bisa, ya. Kalau mulai segi 4, segi 5, segi 6 ini tidak bisa. Segi 6 bentuknya seperti ini, ya. Kalau ini ditambah dengan segi 6 yang lain, ya, saya pilih segi 6 lebih mudah digambar, ya. Segi 5 agak susah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita akan tidak bisa membuat segi 6 yang kongruen, ya, walaupun kita tambah terus dengan segi 6 yang lain, ya. Jadi bagian sampingnya ini tidak akan bisa lurus seperti segi 3 dan 4, ya. Ini bisa terus seperti rumah tawon gitu, ya. Nggak bisa ini membentuk segi 6 lagi, ya. Harus ditambah berapa banyak segi n beraturan lagi supaya tetap menjadi segi n. Nah, untuk kasus segitiga dan segi 4 ini asal membentuk deret kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, itu pasti akan membentuk sebuah bangun yang sebangun, ya. Jadi tidak kongruen tapi sebangun, tapi masing-masing elemennya ini adalah kongruen. Oh ya, sebagai tambahan, jadi banyaknya segitiga saya simbolkan misalnya UN ini adalah n kuadrat. Rumus ini berlaku untuk segitiga maupun segi 4. Untuk segitiga pertama, segitiga sama sisi pertama butuh 1. Segitiga sama sisi kedua, ya, 2 kuadrat butuh 4, dan seterusnya. Begitu juga persegi. Untuk persegi pertama diisi 1 jadi 1. Untuk persegi yang kedua diisi 2 jadi 4, dan seterusnya. Baik, ini pembahasan nomor 14.